Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alvina Lailatul Muflihatin dengan NIM belakang 021. Yang kedua yakni Anggi Putri dengan NIM belakang 018. Yang ketiga yakni Anggi Dwi Wulandari dengan NIM belakang 088. Dan yang terakhir yakni Arga Erlangga Pratama dengan NIM belakang 008. Di sini kami akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Pokok bahasan yang akan kami bahas ada 4, yaitu yang pertama tentang Al-Quran sebagai inspirasi peradaban, yang kedua yakni Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya, yang ketiga yakni ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam, dan yang terakhir yakni Al-Quran dalam perspektif budaya. Baiklah, untuk yang pertama yang saya akan bahas yakni Al-Quran sebagai inspirasi peradaban. Sebelumnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran tersebut sebagai mukjizat untuk beliau yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dapat dinilai sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni Al-Quran sebagai pemersatu. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengutip dari Abdul Halim Mahmud mengemukakan bahwa Al-Quran yang dimiliki olai umat Islam saat ini merupakan Al-Quran yang dahulunya telah menjadi pemersatu bagi suku-suku, menghimpun bagi yang berserakan, mengkokohkan sendi-sendi peradaban, dan telah membawa umat Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Adapun fungsi Al-Quran sendiri ada banyak. Salah satunya yakni Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia atau hudan. Yang kedua yakni Al-Quran sebagai penjelas atau bayinat. Yang ketiga yakni Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk atau yang sering disebut dengan furqan. Dan yang terakhir yakni Al-Quran sebagai penawar atau obat yang disebut asyifa. Ialah Al-Quran sebagai contoh dan inspirasi budaya. Al-Quran telah menginspirasi dalam pembentukan peradaban yang didasari dengan membaca dan menulis. Seperti halnya bunyi pada ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini agar manusia belajar membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis merupakan budaya literasi yang harus dikembangkan, karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban. Materi yang kedua adalah sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Yang pertama adalah pengertian sunnah. Apa sih sunnah itu? Secara terminologi, sunnah diartikan dengan perkataan, perbuatan, dan takrir atau diam dan persetujuan dari Nabi. Istilah sunnah juga dikenal dengan istilah hadis yang berarti berita atau catatan tentang suatu perkataan, perbuatan, dan perizinan atau persetujuan Nabi. Yang kedua adalah kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah di sini berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Contohnya adalah tidur siang. Awalnya, tidur siang di tempat kerja seolah menjadi dosa besar yang harus dihindari. Namun, kini justru malah diterapkan karena dianggap memberikan manfaat luar biasa bagi perusahaan. Perusahaan di Jepang pada umumnya memperbolehkan karyawannya tidur 30 menit pada siang hari. Ini merupakan bentuk penghargaan pada karyawan dan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kini, semakin banyak perusahaan yang mulai menerapkan aturan tidur sejenak untuk memulihkan kondisi tubuh. Tren ini pula yang mulai menyambangi pabrik-pabrik di Cina.
Perusahaan manajemen dashboard sosial media, Hootsuite, juga melakukan tindakan yang sama. Seluruh kantor Hootsuite memiliki ruangan tidur siang bagi para karyawannya. Perusahaan ini menilai kehebatan berinovasi tak akan muncul dengan mudah jika para karyawan justru kurang tidur. Menurut seorang ilmuwan terkemuka, Sarah C. Metnick, tidur siang dapat meningkatkan persepsi sensorik. Setidaknya, tidur siang 30 menit dapat meningkatkan daya ingat Anda karena otak kembali fresh dan meningkatkan kreativitas. Jika perusahaan-perusahaan dari berbagai negara tersebut baru mengungkapkan hasil penelitiannya belum lama ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya sejak 1400 tahun silam. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Nuaim dalam At-Tib, dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam As-Sahihah yang isnadnya sahih. Hadis tersebut berbunyi, istirahat atau tidur sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah tidur siang. Nabi dalam hadis tersebut menjelaskan jika tidur siang dilaksanakan karena menjadi amalan yang tidak dilakukan oleh setan. Jika manusia melakukannya, maka akan mendapatkan berkah dan pahala. Namun, pasti ada manfaat medis lainnya yang tidak bisa dijelaskan pada zaman itu dan baru bisa terungkap dan diterima dengan logis pada zaman kini. Inti atau sumber budaya Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikat dalam satu kata, yaitu akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan pada diri beliau terdapat contoh teladan yang sangat besar, yaitu akhlak yang mulia. Materi selanjutnya adalah tentang ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad merupakan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi, ijtihad merupakan penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat secara syara. Kemudian secara umum, ijtihad dapat diartikan sebagai pencurahan kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Kemudian fungsi ijtihad. Yang pertama, sebagai rujuk atau mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihad oleh para ulama yang dimungkinkan ada kesalahan. Kemudian prasyarat menjadi mujtahid. Prasyarat mujtahid adalah harus mengetahui syariat serta hal yang harus berkaitan dengannya, berkaitan dengan masalahnya. Harus adil dan tidak melakukan maksiat. Yang kedua, dari Fakhr Al-Adin memberikan prasyarat yaitu muhalaf, mengetahui makna lafal dan rahasia, mengetahui keadaan mukhatab dan harus mengetahui keadaan lafal. Selanjutnya, syarat melakukan ijtihad. Persyaratan pertama dalam ijtihad adalah masalah yang baru, masalah yang belum dikupas dalam Al-Quran atau hadis, belum dijama oleh para ulama, terdapat dalil-dalil yang diperselisihkan. Hukum Islam yaitu ma'ulu imanata akuli atau hukum yang berkualitas dapat diketahui mujtahid, yaitu orang yang ahli dalam bidang hukum syar'i, hukum-hukum dan ajaran Islam. Kemudian hukum ijtihad. Yang pertama adalah wajib. Jika tidak ada mujtahid lain yang melakukan serta memerlukan solusi. Yang kedua adalah fardu ain, adalah khawatir akan hilangnya kepastian hukum. Yang ketiga adalah fardu kifayah, jika terdapat mujtahid yang lain. Yang selanjutnya adalah sunnah, jika dilakukan atas persoalan yang belum terjadi. Dan yang terakhir haram, apabila permasalahan tersebut telah ditetapkan selanjutnya. Kemudian keberlangsungan spirit Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat dapat dijadikan inspirasi dan spiritual di bangsa ini. Terdapat jargon yang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, yang dapat diartikan yang pertama sebagai deklarasi.
bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya agama yang membawa ajaran yang akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang kedua adalah sebagai cerminan dari ciri mendasar Islam yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang tanpa membedakan status seseorang. Yang ketiga adalah sebagai penegasan bahwa Islam bersifat universal, berlaku sepanjang masa dan di semua tempat. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, sekaligus menjadi materi yang terakhir pada bab ini, yaitu Al-Quran dalam perspektif budaya. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber kebudayaan yang sangat kaya. Al-Quran juga telah dibuktikan dalam lintas sejarah umat Islam berperan sebagai poros atau sumber utama kehidupan dan kebudayaan kaum muslimin. Di dalam pandangan Islam, akidah, syariah, dan akhlak jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh kepada pembentukan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Kebudayaan, khususnya kebudayaan Islam, meletakkan agama Islam sebagai dasar terpenting dalam perkembangannya. Kita kembali ke sejarah umat Islam. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad sejak awal telah membentuk generasi pertama Islam yang dijuluki sebagai Al-Jilu, Al-Rabbaniyu, Al-Muntazim, atau mereka yang disebut menghayati dan mengamalkan setiap arahan Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, keadaan ini diteruskan di masa Khulafaur Rasyidin. Dalam periode Khulafaur Rasyidin ini, Islam berkembang pesat, meliputi seluruh Jazirah Arab, begitu juga wilayah kekuasaan Romawi dan Persia lambat laun lama-kelamaan menjadi kawasan Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.